Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitternya Kak Bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Anyer, Tempat Kami Berpulang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Anyer salah satu taman bermain saya waktu kecil. Entah sudah berapa banyak kejadian janggal dan menyeramkan yang pernah saya alami di tempat ini. Hembusan angin pesisir menerpa tubuh. Sinar matahari yang sudah menghangat sejak beberapa jam tadi masih setia menerangi hari. Setengah 6 sore, suatu hari di tahun 2011, di atas motor saya menyusuri jalan Pantai Anyer. Pulang kantor di Labuan, menuju rumah di Cilegon. Labuan adalah kota kecil di ujung Pulau Jawa, Provinsi Banten. Teman-teman bisa lihat peta supaya tahu letak pastinya. Kurang lebih 60 km jarak yang harus ditempuh untuk sampai rumah. Pulang pergi menjadi 120 km. Sebagian besar perjalanan menyusuri garis Pantai Anyer, pemandangan pantai pagi, sore, kadang malam menjadi santapan nyaris setiap hari. Kira-kira 3 tahun saya jalani seperti itu. Selain pemandangan indah pantai di satu sisi dan hutan-hutan kecil di sisi lainnya, banyak juga peristiwa janggal, aneh, kadang mengerikan yang pernah saya alami. Beberapa di antaranya akan saya angkat kali ini. Kantor tutup jam 5 sore. Biasanya kalau semua pekerja sudah selesai, saya nggak akan buang waktu, langsung buru-buru naik motor untuk pulang. Sama juga pada hari itu, jam 5 saya sudah menyusuri jalan pinggir pantai. Mulai dari Pantai Carita, lalu lanjut pantai-pantai berikutnya. Kalau hari kerja, apalagi masih jauh dari akhir pekan, daerah Pantai Carita sampai ke Pasar Anyer akan sepi. Berbeda jauh keadaannya ketika menjelang akhir pekan, ramai wisatawan. Makanya, sebisa mungkin saya nggak akan pulang malam. Semakin malam, suasananya akan semakin sepi. Masih rawan kejahatan juga. Biasanya kalau kemalaman karena pekerjaan, saya akan menginap di kantor atau di rumah rekan kerja yang tinggal di Labuan. Tapi kalau memang harus menginap di kantor, saya akan menyiapkan mental sekuat mungkin. Karena kantor amat sangat angker. Saya pernah cerita salah satu kejadiannya dulu banget. Setengah jam berlalu, saya sudah hampir sampai di daerah yang namanya Tikungan Jambu. Gak tahu kenapa namanya begitu, tapi penduduk sekitar memang menyebutnya seperti itu, Tikungan Jambu. Dari arah Labuan, sebelum sampai tikungan itu, saya akan melewati jalan sepi menanjak yang kanan kirinya ada tebing agak tinggi. Jadi seperti gunung kecil dibelah untuk jalan. Setelah itu jalanan akan menurun. Nah, kira-kira 300 meter di depan sudah sampai Tikungan Jambu. Tikungan Jambu ini jalannya persis di sisi pantai, melengkung, bentuknya nyaris seperti tapal kuda. Waktu saya masih kerja di Labuan, belum ada hotel di sebelah kiri. Sekarang katanya sudah ada. Ketika mulai memasuki wilayah Tikungan Jambu, berbeda dengan biasanya, saya melihat banyak orang di pantai di sisi kiri jalan. Melambatkan laju motor, saya tertarik untuk mengetahui kegiatan apa yang orang-orang ini sedang lakukan. Terus saya perhatikan sampai ketika sudah benar-benar berada di tikungan, saya melihat semakin banyak orang. Beberapa di antaranya berpakaian oranye layaknya seragam tim penyelamat. Nyaris jam 6 sore ketika akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, penasaran. "Ada apa, Pak? Kok ramai banget?" tanyaku kepada salah satu orang.
ketika sudah turun dari motor. "Ada orang hilang dari jam 2 siang tadi, sepertinya tenggelam. Jenazahnya belum ketemu," jawab orang itu sambil matanya tetap terus memandang ke arah pantai. Jadi, tikungan Jambu ini, kalau agak bergeser sedikit ke timur, memang ada spot lumayan bagus bagi wisatawan untuk berenang. Tapi menurut saya dan orang-orang yang sudah mengenal wilayah, sebenarnya daerah ini adalah bagian yang sangat berbahaya untuk berenang. Karena ada karang memanjang. Di bawah karang itu, banyak rongga yang bisa membuat perenang terjebak di dalamnya. Nah, entah kenapa, tiba-tiba ada perasaan aneh yang saya rasakan. Hingga akhirnya saya benar-benar penasaran dan ikut memperhatikan orang-orang yang sedang mencari wisatawan tenggelam itu. Beberapa anggota tim penyelamat juga terlihat menyisir garis pantai. Langit yang berangsur gelap membuat proses pencarian sepertinya sebentar lagi akan dihentikan untuk sementara. Begitu yang saya dengar dari orang-orang sekitar. Menjelang maghrib, angin seperti berhenti bertiup. Laut menjadi tenang, hanya gelombang-gelombang kecil airnya yang pecah menghantam pasir pantai. Sekali lagi, pandangan saya sebar menyusuri setiap sudut pantai dari tempat saya berdiri. Tapi, entah sudah yang keberapa kali, saya selalu memandang ke salah satu spot pantai. Memandang ke situ lagi, terus menerus, sampai akhirnya saya menaruh curiga ke spot itu. Agak jauh di sebelah kanan, ada karang laut memanjang yang menjorok jauh ke tengah. Di bagian paling ujung karang, saya melihat sesuatu. Titik yang sudah berada di bagian pantai yang cukup dalam. Di samping deburan ombak kecil yang menghantam ujung karang, ternyata ada seorang laki-laki sedang duduk di situ, di bagian karang paling ujung. Jarak saya ke tempat laki-laki itu sekitar 100 meter. Masih cukup jelas terlihat kalau dia mengenakan kaos hitam, bercelana pendek. Dia hanya duduk diam memandang ke laut lepas. "Ngapain orang itu di tengah laut?" tanyaku dalam hati. Gak lama, hanya sekitar 5 menit kemudian, orang itu berdiri dan menghadap ke arah tempat saya berdiri. Dia sepertinya tahu kalau saya sedang terus memperhatikannya. Masih berdiri dia memandang, dia tetap gak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya dia melambaikan tangan, seperti sedang menyapa saya. "Itu siapa? Kenal gua kah?" Bingung, saya gak bisa balas lambaian tangan, karena sepertinya gak kenal. Saya malah celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu dia melambaikan tangan ke orang lain yang berada di sekitar saya berdiri. Tambah bingung karena saya merasa kalau orang di sekitar gak ada yang sadar akan keberadaan laki-laki itu. Semakin aneh lagi ketika saya memandang kembali ke tempat laki-laki misterius itu berada. Ternyata dia sudah hilang, gak ada lagi. Aneh, sangat aneh. Merasakan hal yang gak enak ini akhirnya memaksa saya untuk mendekat ke salah satu anggota tim penyelamat yang ada di situ. "Pak, di ujung karang di tengah itu udah diperiksa?" tanyaku. "Udah tadi, gak ketemu kok, kosong," begitu jawab bapak itu. "Boleh tolong diperiksa sekali lagi sebelum rehat, tolong ya Pak." Sedikit memohon, saya meminta bapak itu dan timnya untuk menyisir karang itu sekali lagi. Mereka menyanggupi karena memang rencananya akan menyusuri seluruh bagian pantai sekali lagi. Saya terus memperhatikan mereka yang sekali lagi mencari keberadaan orang yang diduga tenggelam itu. Lalu semakin mendekat ke pantai, ketika beberapa orang mulai menyelam di sekitar ujung karang yang sejak tadi membuat saya penasaran. Jantung saya berhenti, was-was, ketika salah satu penyelam muncul di permukaan. Munculnya gak sendiri, dia terlihat sedang memeluk tubuh manusia. Seketika itu juga, orang-orang langsung mengerumun ketika mereka sudah sampai di pantai. "Orangnya ketemu, sudah meninggal," begitu yang saya dengar dari salah satu orang. Benar,
Akhirnya korban tenggelam ditemukan dan sudah meninggal, terjebak di bawah karang yang menjorok ke tengah laut itu. Dengan mata kepala sendiri, saya melihat jenazahnya, seorang laki-laki mengenakan kaos hitam dan bercelana pendek. Persis seperti laki-laki misterius yang melambaikan tangan ke arah saya sebelumnya. Perjalanan pulang pergi menuju kantor yang nyaris setiap hari membuat saya jadi hafal setiap sudut jalan yang harus ditempuh. Ada beberapa bagian yang jangankan malam, siang hari saja kalau melewatinya sedikit membuat bulu kuduk berdiri, agak seram. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan satu persatu daerahnya mana saja dan kejadian apa yang pernah saya alami di tempat-tempat itu. Gak semuanya malam ini. Kisah kedua malam ini, saya punya cerita yang berkaitan dengan salah satu rumah besar yang letaknya di sebelah kiri Jalan Raya Anyar, kalau dari arah Jakarta. Jadi, letaknya berseberangan dengan villa-villa besar di pinggir pantai. Rumah yang sangat besar, bercat putih, menurut saya bentuk bangunannya masih ada sedikit sentuhan arsitektur Belanda. Ada dua tiang besar yang berdiri kokoh menunjang atap depannya. Dua tiang ini letaknya persis di depan pintu utama. Halaman sekelilingnya luas, jarak dari gerbang ke pintu rumah sekitar 30 meter. Di belakang bagian sebelah kanan ada satu bangunan lagi, bentuknya nyaris sama. Hanya ukurannya yang beda, bangunan yang di belakang jauh lebih kecil, sepertinya hanya diperuntukkan untuk gudang atau sejenisnya. Kenapa saya tahu nyaris setiap detail rumah ini? Karena pada akhirnya nanti saya akan memasukinya. Tapi rumah ini dalam keadaan kosong. Sepertinya sudah kosong sejak lama. Terlihat dari keadaannya yang sudah sangat enggak terawat. Cat dindingnya kusam, semak belukar dan ilalang nyaris memenuhi setiap sudut bagian rumah. Halaman belakangnya juga sama, dipenuhi rumput dan tanaman liar. Benar-benar menyeramkan melihat keadaannya, seperti rumah angker yang berhantu. Kalau kita sedang melintasi Jalan Raya Anyar yang letaknya persis di depan, kalau nggak benar-benar diperhatikan, rumah ini nggak akan kelihatan. Hanya pagar kusam saja yang terlihat, karena bangunan rumah nyaris tertutup tanaman liar dan semak belukar. Kalau diperhatikan benar-benar, baru akan kelihatan bangunan rumah besar dengan halaman luas yang nggak terawat. Kebayang ya? Kalau sudah kebayang, saya akan mulai cerita. Seperti sebelum-sebelumnya, waktu itu saya berangkat kerja sekitar jam 6 pagi. Sekitar 1,5 jam perjalanan sepeda motor. Biasanya jam 8 kurang, saya sudah sampai di Labuan. Cilegon sebagai kota industri, sepagi itu sudah banyak orang yang memulai aktivitas. Entah yang berangkat sekolah atau yang berangkat kerja. Termasuk saya yang sudah melenggang di atas motor menuju ujung barat Pulau Jawa. Tapi geliat kesibukan masyarakat hanya sampai di sekitar kota Cilegon saja. Situasi menjadi sepi ketika sudah memasuki wilayah Anyar. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, Anyar pada hari kerja nggak seramai ketika menjelang akhir pekan. Sangat sepi malah. Setengah jam perjalanan kemudian, saya sudah masuk wilayah Anyar. Diawali dengan sedikit keramaian karena adanya pasar. Tipikal pasar tradisional. Kanan kiri jalan dipenuhi toko-toko kecil dan pedagang kaki lima berbaris menjajakan barang jualannya. Saya nggak bisa terlalu laju mengendari motor karena agak ramai. Pasar Anyar ini nggak terlalu besar, paling hanya sepanjang 500 meter saja. Wilayah pasar akan diakhiri oleh lapangan luas yang biasanya digunakan untuk pasar malam atau lapangan sepak bola kalau nggak ada kegiatan. Gak jauh dari lapangan sepak bola ini ada area pemakaman tua. Gerbangnya persis di pinggir jalan raya. Nah, dari pemakaman inilah peristiwa ganjil yang saya alami pada hari itu dimulai. Laju motor masih belum terlalu cepat ketika saya sudah mulai meninggalkan daerah pasar. Lalu lalang orang menyeberang masih sesekali membuat saya terpaksa menginjak pedal rem. Setelah melewati lapangan sepak bola, beberapa puluh meter setelahnya, saya sampai di depan areal pemakaman.
Gerbangnya masih berdiri kokoh, walaupun sudah terlihat lusuh dan rentah. Membentuk barisan panjang ketika bersatu dengan dinding putih di kanan kirinya. Beberapa orang berjalan melintas depan pemakaman dengan tujuan masing-masing. Ada juga 1 atau 2 gerobak pedagang yang sedang berjualan, nggak terlalu sepi. Ketika masih sedang menikmati pemandangan pagi yang nggak pernah membosankan itu, entah kenapa pandangan saya tertarik untuk melihat seseorang. 2 orang yang sedang berdiri tepat di depan gerbang makam. Kenapa saya tertarik melihatnya? Karena orang itu penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Seorang ibu yang sedang menggandeng anak perempuan pada tangan kanannya. Ibu ini berumur sekitar 40 tahun. Rambut hitam panjangnya diikat satu, tubuhnya langsing dan berkulit putih. Mengenakan rok panjang berwarna hitam. Pakaian kemeja lengan panjang berwarna-warni tapi gak mencolok. Sedangkan anak perempuan yang berdiri di sebelahnya berumur sekitar 5 tahun. Rambut hitam kepang 2, mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek. Saya lupa warnanya waktu itu. Yang menarik perhatian, ibu ini berdiri sambil memegang payung berwarna hitam dalam keadaan terbuka di atas kepalanya. Padahal hari belum panas, sinar matahari belum menyengat. Posisi mereka berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu angkutan umum. Saat itu gak terlalu ambil pusing karena saya berpikir perempuan itu hanya salah seorang dengan keperluannya di pagi hari. Saya terus melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Pasar Anyer, suhu menjadi lebih sejuk karena sudah benar-benar lepas dari kawasan industri. Udara jadi lebih bersih. Ditambah dengan mulai memasuki wilayah pantai, saya terus menyusuri garisnya di sebelah kanan jalan. Perjalanan jadi enggak membosankan. Banyak villa-villa besar di sebelah kanan yang menutupi pemandangan. Itu saja sih kekurangannya. Kira-kira 15 menit dari Pasar Anyer, saya sampai di depan Hotel Marbella. Setelahnya akan ada pasar lagi, tapi nggak sebesar Pasar Anyer. 10 menit dari Marbella, saya masuk wilayah yang terbilang masih sangat sepi. Memang ada beberapa rumah, tapi tetap saja keadaannya sepi kalau masih pagi. Saat itu sama sekali nggak ada kendaraan lain, mobil ataupun motor. Hanya ada saya sendirian melintas di jalan. Pohon-pohon besar berdiri angker di kanan kiri jalan, membentuk terowongan gelap karena matahari belum penuh memancarkan sinarnya. Tiba-tiba, saya memperlambat laju motor yang sebenarnya sedang agak kencang. Ada sesuatu yang menarik perhatian. Sekitar 30 meter di depan, saya melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan di bawah salah satu pohon besar. Perempuan ini berdiri sambil menggandeng anak perempuan kecil. Dengan payung hitam terbuka di atas kepala keduanya. Benar, mereka berdua penampilannya sama persis dengan mereka yang saya lihat di depan pemakaman Pasar Anyer beberapa puluh menit sebelumnya. Bentuk tubuhnya sama, pakaiannya sama, cara berdirinya sama, karena mungkin memang orang yang sama. Mereka berdiri diam menatap ke depan, ke arah pantai, ketika saya benar-benar sedang melintas tepat di hadapannya. Buset, ibu itu cepet juga udah sampai situ lagi. Kapan lewatnya? Saya masih berpikir positif, belum berpikir macam-macam. Mungkin saja mereka naik ojek dan saya nggak sadar kalau sudah didahului. Mungkin begitu. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Sudah jam 7 lewat sedikit ketika saya akhirnya sampai di tikungan Jambu, daerah yang sudah saya ceritakan di awal. Semakin mendekati kota Labuan dan pantai Carita, keadaan semakin sepi. Kendaraan sangat jarang melintas, hanya sesekali angkot yang lewat mengantar penumpangnya. Nggak ada juga motor apalagi mobil yang mendahului saya, sepi aja. Sekitar 1 kilometer dari tikungan Jambu, saya kembali masuk ke wilayah hutan kecil yang letaknya di sebelah kiri jalan. Sebelah kanan langsung bersinggungan dengan pantai. Air laut hanya beberapa belas meter jaraknya dari pinggir aspal.
Udara sejuk pagi tiba-tiba menjadi nggak ada arti. Keringat dingin mengucur perlahan ketika saya tiba-tiba menghentikan motor secara mendadak. Saya kaget, terkejut ketika melihat perempuan dan anak kecil berpayung hitam yang saya lihat sebelumnya tiba-tiba sudah berdiri lagi di depan. Jarak kami hanya sekitar 20 meter. Dengan bentuk tubuh yang sama, penampilan dan pakaian yang sama, posisi berdiri yang sama pula. Barulah saat itu saya sadar kalau ada yang aneh dan janggal, karena yakin kalau nggak ada kendaraan yang mendahului sejak kali kedua saya melihat mereka tadi. Mereka berdiri di kiri jalan, menghadap dan menatap ke pantai, tetap dengan payung hitam mengembang di atas kepalanya. Rok panjang hitam yang dikenakan si ibu melambai-lambai tertiup angin pantai, sementara tangannya tetap menggandeng anak perempuan kecil di sebelahnya. Beberapa puluh detik kemudian, saya memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan karena nggak ada pilihan lain. Saya pun lanjut jalan, benar-benar perlahan ketika saya sudah tepat berada di depan mereka. Penasaran, saya ingin melihat wajahnya. Perempuan setengah baya, anak perempuan yang sedang digandengnya, sama diam juga seperti ibunya. Yang mengerikan, mereka kelihatan pucat, layaknya orang yang sudah mati. Mereka tetap menatap ke pantai, pandangan mengarah ke depan, gak memandang ke arah saya, tapi tersenyum dengan wajah tanpa ekspresi. Saya semakin ketakutan dan mempercepat laju motor. Setelah sudah agak jauh, saya memberanikan diri untuk melirik kaca spion. Mereka masih ada di tempatnya. Siapa mereka? Serem amat, pagi-pagi begini, udah lihat yang begituan? Saya bergumam dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, sebentar lagi saya akan sampai di rumah besar yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Rumah besar menyeramkan yang letaknya di sebelah kiri jalan. Jalan raya yang berada persis di depan rumah besar ini membentuk tikungan panjang. Letak rumahnya berada di tengah sudut tikungan. Jadi, pada beberapa belas meter mendekatinya, barulah kita akan bisa melihatnya. Wilayah sekitar rumah ini juga dulu termasuk wilayah yang masih sepi, dengan banyak pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Agak cepat saya melaju ketika mulai memasuki tikungan menuju rumah besar itu. Lalu tiba-tiba kembali mengerem mendadak. Lagi-lagi saya melihat perempuan dan anak kecil itu untuk yang keempat kalinya. Saya berhenti di pinggir jalan, beberapa belas meter dari pagar rumah besar itu. Ada yang berbeda. Kali ini mereka nggak lagi berdiri diam, tapi bergerak berjalan masuk halaman rumah, masih dengan payung hitam di atas kepalanya. Mereka berjalan seperti tanpa halangan, padahal di hadapannya banyak alang-alang dan semak belukar. Aneh. Lagi-lagi penasaran, saya memutuskan untuk lanjut jalan sambil ingin melihat mereka lebih dekat lagi. Benar, mereka sedang berjalan menuju pintu utama rumah ketika saya sudah berada persis di depan pagarnya. Lalu saya kembali ketakutan ketika mereka tiba-tiba balik badan jadi menghadap ke arah saya dan tersenyum. Sang anak malah melambaikan tangannya. Saya ketakutan, langsung tancap gas menuju ke kantor. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.